Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai kelulusan R5 dan skema P3K paruh waktu. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, tahap 2 tahun 2024 telah dimulai sejak 16 hingga 30 Juni 2025 secara bertahap. Pengumuman ini menjadi tahap akhir dari rangkaian seleksi yang dimulai sejak April. Dalam pengumuman tersebut, peserta akan menemui berbagai kode, salah satunya adalah kode R5, yang merujuk pada peserta lulusan pendidikan profesi guru, PPG, yang melamar pada formasi khusus guru bersertifikat. Kode ini merujuk pada ketentuan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pengumuman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor B800-122-670-2025. Namun, meski tergolong dalam formasi khusus, peserta berkode R5 tidak secara otomatis lolos seleksi. Apabila nilai mereka melewati ambang batas tetapi kalah peringkat dengan peserta lain, maka mereka tetap tidak melanjut ke tahap pemberkasan. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa peserta R5 masih bisa mengikuti seleksi berikutnya atau rekrutmen khusus di masa mendatang. P3K tahap 2 ini ditujukan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja setidaknya 2 tahun terus-menerus serta lulusan PPG yang mendaftar di formasi guru. Bagi peserta yang belum lolos tahun ini, pemerintah membuka alternatif lain melalui skema P3K paruh waktu, sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Skema ini bisa diikuti oleh peserta berkode R2 atau R3 yang sudah masuk dalam pangkalan data BKN, untuk 8 jabatan meliputi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga kependidikan, hingga pengelola layanan operasional. Data dari BKN mencatat bahwa sebanyak 863.993 peserta dinyatakan memenuhi syarat, MS, dan berhak mengikuti seleksi kompetensi berbasis komputer. Meski belum semuanya lolos, masih terbuka berbagai jalur alternatif ke depan. Kehadiran kode R5 menandakan adanya pengakuan khusus terhadap lulusan PPG, yang selama ini memang dipersiapkan sebagai tenaga pendidik profesional. Namun, ketatnya persaingan dalam formasi guru bersertifikat membuktikan bahwa sistem seleksi tetap mempertimbangkan peringkat nilai, bukan hanya status sertifikasi. Di sisi lain, kebijakan pemerintah membuka opsi P3K paruh waktu patut diapresiasi karena memberikan harapan baru bagi peserta yang belum berhasil lolos seleksi penuh. Fleksibilitas ini menunjukkan langkah pemerintah dalam mengakomodasi tenaga non-ASN yang selama ini setia mengabdi di berbagai instansi. Namun demikian, pemerintah juga perlu memastikan bahwa skema paruh waktu ini tidak menjadi solusi setengah hati, melainkan memberikan kepastian hak dan kesejahteraan layaknya P3K penuh. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan, sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.